Perkenalkan, aku Eva. Saat ini aku ada di Kampung Jokong, tepatnya di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Dan aku mau ajak teman-teman untuk melihat-lihat kesenian yang berada di Kampung Jokong. Dan inilah Kampung Jokong atau Giriharja. Mungkin dari luar kampung ini terlihat seperti kampung pada umumnya. Namun jika kita telusuri lebih dalam, kampung ini memiliki ciri khas sendiri. Ya, betul banget nih. Kesenian wayang dan lukisannya adalah hal yang diunggulkan di kampung ini. Untuk memulai kulik kali ini, mari kita mulai dari seni lukis yang ada di Kampung Jokong. Dan sekarang aku ada di tempat kesenian yang pertama, yaitu Budiman Art Gallery. Yuk kita lihat-lihat ke dalam. Seni lukis merupakan sebuah kesenian yang sudah menjadi sebuah budaya bagi warga Jokong. Banyak dari pelukis di sini sudah menekuni seni lukis secara turun-temurun dari leluhurnya. Karena lukisan di sini sudah membudaya, sehingga banyak masyarakat dari luar daerah yang mengenal Jokong dengan lukisannya. Bahkan tak hanya di skala nasional nih, Jokong dengan seni lukisnya juga terkenal hingga mancanegara. Banyak lukisan hasil seniman lukis Jokong yang dibeli oleh warga negara asing. Tak jarang para seniman di sini juga menerima pesanan khusus dari luar negeri. Kebanyakan negara yang memesan adalah Australia, Malaysia, dan Eropa. Mayoritas lukisan yang dibuat di sini bertema realis seperti figur, hewan, pemandangan, dan sebagainya. Budiman Art Gallery membuat dan menjual lukisan yang dilukis oleh salah satu pelukis yang ada di Kampung Jokong, yaitu Bapak Iman Budiman. Dengan Bapak siapa? Iman Budiman. Ya, kami mau tanya-tanya nih Pak mengenai Budiman Art Gallery-nya dulu kali ya. Sejak kapan sih ini didirikan? Ini kurang lebih tahun 2016. Jadi sanggar ini selain untuk pajang karya, kita juga mengadakan edukasi belajar mengajar. Jadi banyak tamu-tamu dari mancanegara ataupun dalam negeri, mereka ingin belajar. Terakhir kita mengajar bareng sama mahasiswa-mahasiswa dari Washington, terus dari Prancis juga, dari Australia, ataupun terakhir kemarin dari Hong Kong. Kita mengadakan edukasi bagaimana mereka belajar tentang teknik-teknik melukis yang ada di kita di Jokong. Gitu. Kenapa sih di kampung ini tuh terkenal banget sama lukisannya? Panjang sih, sejarah panjang gitu ya. Karena lukisan itu waktu keberadaannya di Jokong itu sangat-sangat harganya sangat tinggi dan sangat diminati oleh masyarakat untuk menjadi praktisi gitu. Dan akhirnya dari satu orang menyebar ke masyarakat, pelajari sama masyarakat. Karena waktu itu sangat tinggi sekali nilai jual lukisan itu di Indonesia. Dan akhirnya ya berjalan sampai sekarang. Kalau Bapak sendiri sejak kapan mulai melukis dan mulai menyukai? Kurang lebih 20 tahun ke belakang dia keluar SMA langsung belajar melukis. Ya karena terbentuk sama lingkungan ketika saya sendiri itu melihat masuk ke wilayah Jokong, melihat masyarakat banyak yang melukis, dan tanpa sadar pikiran saya mengkonsumsi titik, garis, bidang, warna itu setiap hari itu terus menerusnya. Akhirnya ya belajar terus sampai ke jenjang akademis gitu, belajar di dunia akademis. Kalau sekarang nih lagi ngelukis apa?
Ini pesanan-pesanan dari Australia. Ya banyaklah pesanan-pesanan dari luar juga seperti Singapura, Malaysia, Australia. Oh, jadi nggak cuma dari Indonesia aja ya, Betul. tapi dari luar juga. Itu pun ya para pejabat seperti salah satunya ini Ganjar Pranowo. Untuk pesanan tuh biasanya setiap bulannya berapa masuknya? Ya tentu sih. Ya tentu. Tapi dulu saya pernah mengelola pelukis kurang lebih 50 orang. Jadi saya kelola, saya pasarkan, dan satu minggu itu kurang lebih 700 lembar kita mengeluarkan lukisan ke berbagai wilayah di Indonesia, dari mulai Bali, Jakarta, Surabaya, Medan. Jadi emang udah terkenal banget ya. Tuh. Oke deh, baik. Mungkin segitu aja wawancara kita. Terima kasih sebelumnya, Pak. Sama-sama. Dan sekarang aku ada di kediaman Bapak Asep Sunandar selaku seniman wayang terkenal yang ada di Kampung Jelekong. Jadi kita masuk ke dalam untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam mengenai wayang. Zaman dulu, dalang wayang golek handal di Jelekong bernama Abah Sunarya, orang tua dari Haji Asep Sunandar Sunarya. Giri Harja adalah nama kampung di Jelekong yang kemudian digunakan oleh Abah Sunarya untuk nama belakang keturunannya ataupun keluarganya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan Bapak siapa? Saya Batara Sena Sunandar, tapi suka dipanggil Adebaran kadang-kadang. Iya, sejak kapan sih wayang ini terkenal di Kampung Jelekong? Sejak zaman kakek, tapi buyut juga dalang. Cuman paling populer itu kakek Abah Sunarya. Jadi emang udah turun temurun ya? Ya, Tapi sejak kapan sih kalau Bapak mulai berkecimpung di pembuatan wayang dan juga dalam pementasan wayang? sejak kebutuhan hidup bertambah, terus saya harus melakukan apa? Makanya jadi untuk menjadi dalang ini ada 3 faktor ya. Ada faktor turunan, ada keturunan, ada disebut tuturunan. Kalau turunan itu saya dalang, bapak saya dalang, itu turunan. Keturunan saya dalang, bapak saya bukan, tapi ada terah dalang, entah itu kakek, entah itu buyut atau siapa, itu keturunan. Tuturunan itu saya bukan dalang, tapi saya belajar mendalang, tapi tidak ada turunan dalang saya, tapi saya belajar mendalang, maka itu disebut tuturunan. Ada juga
saya dalang nggak bisa mendalang, memaksakan menjadi dalang itu bukan tuturunan tapi tuturubun itu namanya ya. Jadi ada 3 faktor, turunan, keturunan, dan tuturunan. Kebetulan bisanya saya juga ada 3 faktor. Ada karena biasa, ada karena obsesi, ada karena dipaksa. Kebetulan saya bisa karena terbiasa faktor turunan dan keturunan tadi. Kesatu itu mungkin kalau ditanya sejak kapan, mungkin sejak kecil saya sudah menyukai bidang wayang. Tapi untuk ranah pedalangan itu 2007-an, 2007-2008 mulai belajar mendalang. Karena kesatu saya berpikir saya makan dari wayang. Jangankan sudah lahir, sebelum lahir saya sudah dikasih makan dari wayang. Saya sekolah dari wayang. Saya bisa kebeli kebeli itu dari wayang. Saya harus melakukan apa untuk wayang? Akhirnya cara saya menghargai wayang itu dengan berkecimpung di kesenian. Sejak itulah mungkin saya berusaha untuk melestarikan seni wayang. Selama menjadi dalang, biasanya cerita apa yang sering dibawakan dalam pementasan? Kalau cerita aku dan kamu kan nggak mungkin ya, karena kita baru ketemu. Jadi lebih ke, jadi kalau wayang itu ada 3 bagian juga ceritanya. Ada galur, ada sempalan, ada juga carangan. Galur itu menceritakan tentang babat Mahabharata dan Ramayana kebanyakan, dan juga babat Lokapala sebelum era Ramayana. Carangan sempalan itu menyisipkan sebuah cerita dalam cerita galur, seperti Antarja itu tidak ada dalam cerita galur sesungguhnya, cuma disisipkan, maka itu disebut sempalan. Cerita sempalan seperti Antarja Arabi dan sebagainya. Dan ada disebut carangan. Carangan itu karangan. Jadi dalam mengarang lakon seperti Cepot Kembar gitu, atau bisa apa saja gitu. Mengarang lakon-lakon dengan kekinian misalkan bisa saja. Jadi cerita apa saja dari pertanyaannya, ya sebetulnya bebas kalau untuk banyak cerita, tapi kebanyakan babat Ramayana dan Mahabharata. Berarti kalau cerita-cerita wayang lainnya nggak terpaku itu aja ya? Nggak terpaku karena ada carangan tadi. Jadi ada galur, ada sempalan, ada carangan. Terus kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih pesan-pesan untuk generasi muda nih mengenai wayang? Pesan-pesannya mie goreng 1. pesan apa kan sebelum sarapan gitu. Pesan itu. Pesan-pesannya apa ya? Saya mendengar bapak saya, martabat suatu bangsa itu bisa diukur oleh budaya. Jika budayanya hilang, maka bangsanya akan hancur. Dengan fenomena kemarin, anak muda menonton Blackpink sangat antusias dengan tiket paling murah 3 juta. Penonton membeludak. Nonton wayang, jangankan digratiskin pun belum tentu anak muda tertarik. Jadi saran anak muda untuk menghilangkan wayang tidak harus dengan isu mistis, dengan isu diharamkan dan sebagainya. Dengan tidak menonton saja Anda sudah berusaha untuk menghilangkan wayang.
Karena seorang pelestari sejati itu menurut saya adalah penonton, bukan saya sebagai dalang. Untuk melestarikan wayang, Anda tidak harus menjadi dalang, tidak harus menjadi sinden, tidak harus menjadi wiyaga. Dengan menonton saja Anda adalah seorang pelestari sejati. Jadi untuk anak muda, kalau ingin tetap wayang eksis, tontonlah itu. Apalagi sekarang sudah tidak ada alasan. Kalau dulu mungkin ada alasan, nonton wayang jauh, selalu di kampung, nonton wayang harus begadang. Kalau sekarang kan ada YouTube. Tinggal niat pribadinya saja. Jika saya merasa minum di air Indonesia dan makan dari tanah Indonesia sudah menjadi kewajiban melestarikan budaya Indonesia. Bisa apa saja, bukan wayang saja. Dan untuk generasi muda, dukungannya sangat banyak sekali untuk mendukung seni tradisi. Dengan men-follow media-media sosialnya itu sudah sebuah dukungan. Mereka gengsi men-follow seni tradisi. Gengsi gitu. Ada keris di rumahnya, takut. Tapi mereka tidak pernah gengsi ada samurai di rumah. Ya, kita harus belajar kepada Jepang. Orang Jepang jarang bisa bahasa Inggris. Kenapa? Mereka bilang, saya tidak akan menguasai bahasa asing sebelum saya menguasai bahasa saya sendiri. Karena apa? Karena budaya yang paling tua itu adalah bahasa. Satu ciri bangsa kita beradab adalah berbahasa. Siapa yang tidak tahu kimono? Kenapa kebaya tidak populer seperti kimono? Apakah mereka memakai kimono tiap hari? Tidak. Tapi mereka berusaha mempopulerkan. Bahkan Korea, karena tidak ada budaya yang harus diangkat, mereka mengangkat hip hop. Itu karena mereka tidak ada budaya yang mesti diangkat. Apa yang mesti diangkat? Makalah bikinlah hip hop Korea. Nah, kita yang banyak budaya, anak muda jarang mau mengangkat. Ini bukan dukungan anak muda saja, tapi dukungan semua aspek. Tapi yang pasti adalah generasi muda. Karena kita harus bertanya, 40 tahun yang akan datang, siapa yang akan menjadi dalang? Siapa yang akan menonton wayang? Bagaimana nasib wayang? Ditentukannya adalah hari ini. Maka pesan saya untuk tetap lestari, harus ada dukungan penuh dari generasi muda, ya salah satunya tadi menonton dan mendukung media sosial para seni tradisi. C, umur 40, terus keluaran SMK. Saya kerja di sini dari tahun 2015 sampai sekarang. Kerjaan saya bagian pewarnai atau mengecat wayangnya. Berarti Bapak mengikuti pembuatan wayang ini sejak 2015? Sejak 2015, tapi kalau belajar ngecat wayangnya itu dari keluaran SMP. Jenis wayang apa yang biasa Bapak buat? Kalau
Dulu waktu belajar itu wayang kecil-kecil buat ukuran semeteran buat di toko. Kalau sekarang mah buat panggungan, jadi wayang ukuran besar buat dalang-dalang. Biasanya kan tampil keliling gitu ya Pak. Nah biasa tampil kayak gitu, biasanya wayang-wayang apa sih yang biasanya sering dibawa gitu, sering ditampilin? Kalau wayang buat ditampilin itu tergantung ceritanya. Cuman kalau di sini kan ada 2 cerita yang sering dipakai itu, yaitu Babat Ramayana sama Mahabharata. Nah, yang sering banyak dibikin itu dari Mahabharata. Menurut Bapak tuh wayang yang paling sulit dibikin ya Mas? Pembuatannya tuh wayang apa, jenis apa? Kalau yang paling sulit dibikin itu paling wayang yang agak besar, seperti ukuran seperti ini kan, ini rada besar, jadi lumayan rada sulit dan lama pembuatannya itu aja. Untuk pembeli yang paling jauh yang rela bela-belain ke sini tuh pembeli dari mana nih Pak? Kalau kemarin itu yang datang ke sini itu dari Belanda. Namanya Albert, Bapak Albert kemarin juga ke sini. Dia cari di Google itu tempat pembuatan wayang dan datang ke sini gitu, rela-rela datang ke sini. Sudah sampai luar negeri berarti ya Pak? Ya, Hebat berarti. banget. Pesan Bapak buat anak muda nih, kayak anak muda kan sekarang fokusnya ke gadget, ke HP, sampai melupakan sejarah-sejarah gini. Pesan Bapak buat anak muda sekarang biar ingat sama seni Indonesia tuh gimana Pak? Kalau pesan saya mah cuman cintailah seni itu seperti Anda menyukainya setulus hati gitu, dan mengajak serta memperkenalkan kepada yang belum mengetahui tentang dunia wayang ini. Itu aja begitu. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nah itu dia kesenian-kesenian yang ada di Kampung Jelekong. Sebagai generasi muda sudah seharusnya kita melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, yuk mampir ke Kampung Jelekong, tepatnya di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Mana lihat dong yang bawa acaranya. Makasih Karol bersama Bapak Asep Sunandar dan mengetahui loh. Hai guys, kita lagi di Bali. Ya kita di Bandung Riau sekarang.